Peter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Mani Ikenayuan. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih. Kristus dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun, pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Kerkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Kerkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan punah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk, rendam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji hai jiwaku,
Tuhan, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta, Rut pasal yang pertama ayat 8 bagian B. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sesungguhnya menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri.
sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kasih kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu akan kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 dan 10. Daniel pasal 9 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ada kuasa
Mari bersama berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kekal selama-lamanya.
Bilang saat nanti ku tak berdaya hidup ini sudah jadi berat. YouTube channel Delta Focus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Hari berganti hari, Engkau menyertai dengan memberikan kami kekuatan juga kesehatan untuk kami terus boleh berkarya dalam hari-hari hidup kami. Kami bersyukur kami boleh kembali ada dalam minggu yang baru. Dan kami juga bersyukur kami boleh kembali ada dalam persekutuan yang memuji dan membesarkan nama-Mu. Saat ini kami rindu firman-Mu menyapa kami. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami terima menguatkan iman dan percaya kami. Terlebih kami dimampukan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Sehingga atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya laut mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucapan syukur kepada Allah. Siapa sih orang yang tidak ingin sukses, tidak ingin berhasil dan memperoleh kehidupan yang layak? Tentu semua orang ingin sukses dalam kehidupannya. Dan ketika kita ingin menjadi orang sukses, kita akan berupaya untuk meraihnya. Nah, salah satu hal yang kemudian juga dilakukan orang untuk meraih kesuksesan yaitu dia pergi merantau. Kalau ternyata dia melihat, oh di kampung saya sepertinya susah, saya mau pergi merantau. Entah ke daerah lain, ke pulau yang berbeda, bahkan ke negeri tetangga pun dilakukan agar harapan, impian untuk menjadi orang sukses itu dapat terwujud. Dan Bapak Ibu Saudara, dari
kisah setiap orang dalam menggapai impiannya. Saat mereka merantau, ada yang sukses, ada juga yang gagal. Dan tidak sedikit ada yang juga nyaris tidak pernah pulang karena hanya tinggal sebuah nama. Nah, kisah sedih para perantau juga tergambar dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana dalam pembacaan kita pada saat ini dari kitab Rut pasal pertama ayat pertama sampai dengan 14 menceritakan kehidupan Elimelek bersama dengan keluarganya, di mana mereka pergi merantau untuk melanjutkan kehidupan. Tentu kehidupan yang lebih baik. Karena kenapa? Karena di kampung halaman mereka telah terjadi bencana kelaparan. Agar mereka dapat terus boleh melanjutkan kehidupan, akhirnya pergi merantau. Tapi siapa sangka kisah kehidupan keluarga ini bukannya sukses tapi berakhir menyedihkan. Elimelek dan juga kedua anak mereka meninggal di tanah rantau, meninggalkan istri Naomi dan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa keputusasaan di tengah kondisi yang terpuruk, Naomi benar-benar mengalami satu keadaan yang sangat-sangat berat. Bagaimana tidak, di negeri rantau dia harus kehilangan suami, kemudian disusul anak-anaknya. Di tengah rasa putus asa, tekanan yang begitu berat, Naomi kemudian akhirnya menolak untuk dipanggil dengan namanya. Tetapi ia memilih untuk dipanggil dengan Mara, yang artinya adalah pahit, menggambarkan betapa pahitnya kehidupan yang sedang ia alami. Di tengah keadaan yang sangat menyiksa batin, Naomi pun memilih untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Dan para menantunya pun memutuskan untuk ikut bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, menyadari bahwa Naomi tidak dapat memberikan kepastian atas kehidupan ke depan bagi para menantunya, Naomi memberikan tawaran untuk para menantunya memilih untuk pulang ke Bali. Tetapi di tengah percakapan yang dilakukan antara Naomi dan para menantunya, ada dialog yang mengharukan, di mana salah satu menantunya yang bernama Rut memilih sikap yang berbeda. Ia memilih untuk setia bersama dengan Naomi. Rut merasa telah menjadi bagian tidak hanya dalam kehidupan keluarga Naomi, tetapi dia merasa menjadi bagian dari umat kepunyaan Allah. Dari perjalanan yang berat,
Naomi. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Belajar yang pertama, bahwa kegagalan kerap membuat seseorang itu terpuruk. Kegagalan kerap membuat seseorang itu hancur. Kegagalan kerap membuat seseorang merasa hidupnya selesai. Tetapi kita perlu ingat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Perjalanan kehidupan manusia memang tidak pernah mulus, penuh dengan lika-liku, penuh dengan kerikil. Kadang kita harus berjalan di tanjakan, kadang kita harus ada dalam perjalanan yang curam. Kita ada dalam perjalanan yang sangat-sangat berat. Tetapi dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, saat kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan, kasih-Nya, kasih Allah akan senantiasa menguatkan. Kasih Allah akan senantiasa memberikan pengharapan untuk kita terus menjalani hari-hari hidup ke depan, sekalipun saat ini beban hidup terasa begitu berat. Saat kita tetap memandang kepada Yesus dalam kasih-Nya, Ia memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan dalam iman dan pengharapan dan kasih. Ini hal pertama yang senantiasa mau diingatkan dalam kehidupan kita. Hal kedua yang juga mau diingatkan bagi kita, seperti Naomi, di mana ia merasakan kasih Allah lewat menantunya Ruth, yang dengan setia dan tulus memberikan hidup dan kehidupannya. Tidak hanya ikut Naomi, tapi juga ikut Allah yang disembah Naomi, membuahkan sebuah pengharapan baru dalam diri Naomi, bahwa ternyata Allah berkarya lewat Ruth, lewat kesetiaan, ketaatan dari menantunya Ruth. Naomi memiliki pengharapan untuk berjuang menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Ruth dalam kasih dan kesetiaannya memberikan pengharapan, menumbuhkan pengharapan bagi kehidupan Naomi, kita pun diajak sebagai anak-anak Tuhan, mari nyatakan cinta kasih-Mu, sehingga lewat kasih yang kita boleh beri bagi sesama kita, setiap orang yang kita jumpai, sekecil apapun itu, kita gak pernah tahu Bapak Ibu, ternyata kasih yang kita berikan dengan tulus, perhatian, itu dapat memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi saudara-saudara kita yang sedang lemah, bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan yang berat. Oleh karena itu, jangan pernah kasih yang kita terima hanya kita rasakan sendiri, tapi kasih itu mau terus kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Bapak Ibu Saudara, derita kehidupan tidak dapat kita tolak, tapi dalam hidup dengan keyakinan kepada Tuhan Yesus,
kita dikuatkan bahwa kasih Allah dinyatakan lewat berbagai cara. Kasih Allah diberikan lewat setiap orang yang juga kita jumpai dalam hidup ini. Oleh karena itu, kasih yang telah kita terima, kasih yang telah kita rasakan, marilah juga terus ada, tinggal tetap, tidak hanya tinggal tetap, tapi juga kita mau bagikan, kita mau berikan, kita mau sebarkan, agar sungguh kasih Allah yang dirasakan dapat menumbuhkan harapan dan menjadi kekuatan. Tidak hanya bagi pribadi kita, tapi bagi setiap orang yang kita boleh jumpai dalam kehidupan kita. Harapan itu kita terima dari Yesus dalam kasih-Nya yang besar. Harapan dari kasih-Nya itu yang menguatkan kita untuk terus menjalani kehidupan. Sekalipun juga dalam situasi dan kondisi saat ini berat bagi kita, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi kasih Allah yang kita terima menumbuhkan harapan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik, bahkan dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari bagikanlah cinta kasih Tuhan yang telah engkau terima. Karena kasih yang kita bagikan menumbuhkan pengharapan bagi saudara-saudara kita yang lemah. Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kita. Amin.
dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kasih-Mu yang besar Engkau nyatakan dalam dunia ini lewat anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang datang untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kami telah menerima dan merasakan cinta kasih yang besar itu. Biarlah kami juga dapat menjadi alat di tangan Tuhan, yang juga dapat membagikan cinta kasih yang telah kami terima kepada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kasih menumbuhkan pengharapan, kasih menumbuhkan semangat, bahkan kepada saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Biarlah kami hadir menjadi kekuatan, menjadi semangat dalam kehidupan bagi sesama kami. Sebagaimana firman-Mu juga mengajarkan kami untuk belajar seperti apa yang dilakukan oleh Ruth. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu. Biarlah kami juga belajar seperti Naomi untuk tiap kuat sekalipun beban hidup berat ada di pundak kami. Tapi saat kami memandang kepada Engkau, ya Tuhan, ada kekuatan, ada semangat yang baru untuk kami terus melanjutkan kehidupan ke depan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami jemaat Tuhan, GBIB Jemaat Bethesda Mentok, Bangka Barat, bersama dengan pos-pos Pelkes Pari 3 dan pos Pelkes Cupat. Tuhan berkati presbiter yang ada, Tuhan berkati bersama dengan seluruh jemaat. Berikan semangat, ketekunan untuk terus bertekun dalam doa kepada Tuhan. Sekalipun sampai dengan saat ini kami masih beribadah di rumah-rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati setiap persekutuan kami. Tuhan memberkati apa yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sampai dengan saat ini mereka berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Mereka yang sedang dalam proses-proses pemulihan. Tuhan Yesus, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Biarlah dengan kuasa-Mu Engkau jamah setiap saudara-saudara kami yang sakit. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang harus berjuang dalam hari-hari hidup di tengah kerja dan usaha. Tuhan berkati
bahkan mereka yang harus bekerja di luar rumah di tengah pandemi saat ini. Tuhan juga yang akan menjaga mereka dimanapun berada. Tuhan berkati juga apapun yang dikerjakan dan diupayakan, berkat-berkat Tuhan tercurah di dalamnya. Berkati kami dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami, anak, orang tua. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Berkati anak-anak kami dalam segala pertumbuhan mereka, berkati dalam pendidikan mereka. Tuhan yang menyertai. Juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan juga akan selalu memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap saudara-saudara kami yang juga boleh mengucap syukur untuk banyak berkat yang Tuhan boleh beri. Berkat lewat sukacita atas pertambahan anak kekasih dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati sukacita dari setiap anak-anak Tuhan. Berkat juga berupa pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Tuhan jugalah memberkati sukacita daripada saudara-saudara kami. Bahkan untuk sukacita yang lain, Tuhan berkatilah. Terima kasih banyak Tuhan. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para pemimpin kami yang ada di pusat juga yang ada di pelosok-pelosok desa, bahkan di tempat kami ada di Bangka Barat ini. Tuhan memberkati pemimpin kami, beri hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengatur, mengelola, bahkan memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Kiranya Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, biar kami juga sebagai bagian dari masyarakat dapat dengan patuh untuk mentaati. Bahkan di masa-masa pandemi saat ini, biarlah setiap arahan demi arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami dapat mematuhinya dengan baik, sehingga penyebaran virus corona ini boleh berhenti dan kehidupan kami boleh kembali baik seperti sedia kala. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua dalam sepanjang minggu berjalan ke depan. Kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini, Tuhan berkati. Presbiter bertugas, Tuhan berkati. Organis Bapak Robi Tamberongan, Tuhan berkati. Prokantor Ibu Yuni Tamberongan juga Tuhan memberkati. Multimedia Bapak Agus Setiadi, Saudara Randy Tamberongan, Tuhan memberkati. Sehingga apa yang boleh kami lakukan menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lama
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu
bagi sesama dan bagi pembangunan Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kiranya sukacita minggu ini melingkupi kita dimanapun kita berada. Mari kita mendengarkan warta Jemaat. Selama masa pembatasan sosial diberlakukan, maka 1. Ibadah minggu dan keluarga dilaksanakan di rumah masing-masing dengan tata ibadah dipersiapkan majelis jemaat. 2. Ibadah berkat, ibadah pengucapan syukur dan lain-lain ditiadakan. 3. Pengembalian persembahan dapat dilakukan setiap hari Senin dan Selasa pada pukul 10 WIB sampai dengan 15 WIB. 4. Mari tetap menjaga kesehatan dan selalu bertekun dalam doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama setiap jam 12 WIB dan 21 WIB. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan kepada yang berhari ulang tahun sepanjang minggu berjalan. Kiranya Tuhan Yesus melengkapi sukacita saudara-saudari. Informasi keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat ini yang dibagikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, sukarela dan syukur lainnya. Tuhan Yesus yang sumber berkat kiranya memberkati pelayanan dan persembahan syukur yang telah diberikan oleh keluarga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan dimanapun dan kapanpun. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bingung dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu.
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.